Laki-laki ini memasukkan janin manusia ke dalam perut patung wanita hamil. Setelah itu datang seorang seniman yang menawarkan kerjasama mengadakan sebuah pameran. Acara itu pun berjalan sukses. Banyak para miliarder yang membeli patung-patung itu. Hal itu membuat pria yang bernama Gambir menjadi seniman sukses. Ia lantas menikahi kekasihnya dan tinggal di sebuah rumah mewah. Laki-laki ini semakin bersemangat dan terus memproduksi patung-patung. Namun anehnya, ia hanya membuat patung seorang wanita hamil. Setiap hari Gambir pergi ke klinik aborsi untuk mengambil janin-janin. Pada suatu hari, tanpa sengaja Gambir menendang peralatannya hingga masuk ke bawah lemari. Karena kesulitan, Gambir lalu menggeser lemari itu. Kemudian terlihat pintu berwarna merah. Selama tinggal di rumah itu, ia baru melihatnya. Pintu itu terkunci rapat. Sebelumnya ia membeli rumah itu dari orang tua istrinya. Gambir lalu mengambil peralatan, tapi saat hendak membuka pintu itu, istrinya melarang. Ada apakah di balik pintu berwarna merah itu? Patung-patung wanita hamil ini berisi janin manusia. Ialah Gambir, seorang seniman, bersama istrinya Talida. Hanya dengan waktu beberapa saat, patung-patung itu habis terjual. Keuntungan yang diraih membuat si Gambir seniman itu banyak uang. Namun di balik kesuksesan itu, ada sebuah kisah kelam di mana sebelum mereka berdua menikah, Talida sedang mengandung seorang anak. Mereka berdua kemudian mendatangi sebuah klinik aborsi. Talida akan menggugurkan anak mereka. Beberapa saat kemudian, Talida keluar dengan membawa satu kantong berwarna hitam. Ia telah menyelesaikan rencananya. Tanpa sengaja, Talida melihat sebuah patung seorang wanita hamil yang dibuat oleh Gambir. Talida kemudian mengungkapkan keinginannya yang dirasa tak masuk akal. Wanita itu ingin menyimpan janinnya di dalam perut patung wanita yang sedang hamil. Mendengar itu, Gambir sangat marah dan tak ingin menuruti keinginan Talida. Talida yang kecewa kemudian mengambil sebuah peralatan lalu memukul perut patung wanita hamil itu hingga membuat tangannya terluka. Melihat tangan kekasihnya berdarah, Gambir emosi lalu memotong perut patung itu. Seorang pria menggergaji perut patung wanita hamil. Setelah itu pria ini memasukkan janin kekasihnya yang sudah meninggal. Meskipun ia menyesali apa yang telah dilakukannya, seorang pemilik galeri datang untuk membeli patung itu. Ia juga menawarkan agar membuat lebih banyak patung untuk dijual saat pameran. Gambir mulai bersemangat dan terus membuat patung-patung wanita hamil. Ketika patung itu siap, ia pergi ke klinik untuk mengambil janin-janin yang tak diinginkan oleh orang tuanya. Gambir kemudian memasukkan janin-janin itu satu persatu ke dalam perut patung yang ia ciptakan. Hingga saat pameran itu dilaksanakan, patung-patung wanita hamil habis terjual. Mereka meraup keuntungan. Gambir lalu menikahi Talida. Namun meski hidupnya sempurna, Gambir tetap saja merasa gelisah. Suatu hari Kojimi mendatanginya. Ia akan membuat pameran lagi dan meminta Gambir untuk membuat patung. Namun Gambir mengatakan tak mau membuat patung wanita hamil. Hal itu membuat Kojimi menjadi marah. Ia lalu mengatakan bahwa patung yang pertama kali ia beli hancur pada saat sampai di rumahnya. Kojimi pun mengetahui bahwa isi perut patung itu adalah janin manusia. Lalu ia mengancam Gambir jika ia tak menurutinya akan dilaporkan ke polisi. Gambir kemudian menuruti perkataan Kojimi. Ia terus membuat patung-patung wanita hamil. Sekilas seniman pembuat patung ini tampak seperti seniman pada umumnya, tapi sebenarnya seniman ini sangatlah aneh karena ia hanya membuat patung seorang wanita yang sedang hamil. Suatu hari, tanpa sengaja Gambir menendang peralatannya dan masuk ke bawah lemari. Gambir yang kesulitan akhirnya mendorong lemari itu hingga terlihat sebuah pintu berwarna merah lengkap dengan kunci yang sangat besar. Saat Gambir hendak membuka pintu itu, istrinya melarang tanpa alasan yang pasti. Talida meminta apapun yang terjadi, jangan pernah membuka pintu itu. Meskipun penasaran, Gambir akhirnya mengiyakan kata istrinya untuk tidak membuka pintu itu. Untuk lebih meyakinkan lagi, Talida memasang sebuah lukisan di pintu itu agar lebih aman. Akhir-akhir ini Gambir selalu mendapat teror berupa sebuah tulisan seseorang yang sedang meminta tolong. Hal itu tak hanya terjadi sekali. Saat sedang berolahraga pun, lagi-lagi Gambir pun mendapat seutai kertas yang bertuliskan seseorang meminta tolong. Saat Gambir menanyakan kepada temannya
muncul sesosok anak kecil yang kemudian berlari. Gambir mengejarnya hingga sampai di sebuah bangunan kosong. Ia terus menyelusuri bangunan itu hingga masuk ke sebuah pasar. Lalu tiba-tiba seorang nenek tua menarik tangannya. Tangan pria ini tiba-tiba ditarik oleh seorang nenek tua. Nenek itu berkata, mengapa ia tak menutup pintu itu? Gambir bingung lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Karena penasaran, Gambir kembali ke tugu itu dan memeriksa tulisan seseorang yang meminta tolong. Tanpa sengaja, Gambir melihat tulisan kecil yang merupakan sebuah nama tempat. Gambir kemudian mendatangi tempat itu dan lagi-lagi ia melihat tulisan itu. Tanpa pikir panjang, Gambir masuk ke dalamnya. Tapi tiba-tiba seorang wanita menghentikan langkahnya. Wanita itu mengatakan, tak semua orang bisa masuk ke dalam. Gambir lalu diusir. Namun karena penasarannya, berhari-hari Gambir menunggu di depan gedung hingga suatu saat ia melihat temannya Danu yang dengan mudah masuk ke dalam gedung itu. Saat keluar, Gambir langsung mengejarnya dan menanyakan tempat apakah itu. Awalnya temannya menghindar, tapi karena Gambir memaksa, Danu akhirnya mengajak masuk ke dalam gedung. Bersama Danu, Gambir tak diusir lagi. Ia dibawa ke dalam sebuah ruangan. Kemudian seorang wanita menyodorkan map berwarna merah. Map itu berisi peraturan dan perjanjian yang harus dipenuhi. Gambir kemudian berjalan menuju ke ruangan lain. Saat masuk ke dalam ruangan itu, ia hanya melihat sebuah televisi. Tak ada satu orang pun di sana. Yang ada hanya satu buah buku dan remote televisi. Sesuai petunjuk, Gambir melihat siaran televisi itu. Ia sangat terkejut ketika melihat seorang wanita menjahit tangannya. Seorang wanita menjahit tangannya sendiri. Gambir merasa tak nyaman melihat petunjukan itu. Tapi saat dia hendak pergi, anak kecil yang dikejarnya itu tiba-tiba muncul di layar. Anak itu seperti menghadap kamera tersembunyi. Ibunya kemudian menarik anak itu. Karena penasaran, keesokan harinya Gambir datang kembali. Ia mulai mencari CCTV yang berada di ruangan anak itu. Lagi-lagi ia melihat seorang wanita menjahit tangannya. Gambir terus mencari. Akhirnya ia menemukan anak itu sedang tertidur. Tak lama kemudian ibunya datang. Sepertinya mereka baik-baik saja. Tapi seketika suasana berubah. Ibu itu kembali mengamuk dan menyiksa anaknya. Bahkan saat ayahnya datang, bukannya menenangkan anaknya, malahan mengambil sebuah benda dan menghancurkan tempat tidur anak itu seperti seorang psikopat. Gambir kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Istrinya sangat bingung saat melihat Gambir mengamuk sendiri. Kemudian temannya datang dan mengatakan bahwa anak itu telah meninggal. Anehnya Gambir seperti orang depresi. Temannya mengatakan ia melihat apa yang seharusnya tak dia lihat, membuat mentalnya terguncang. Hari itu Gambir mendengar percakapan seseorang tentang anak itu. Gambir kemudian langsung pergi ke tempat di mana ia bisa melihat layar aneh itu. Lalu seorang anak kecil melambaikan tangannya. Anak kecil ini melambaikan tangan ke arah kamera seolah-olah meminta tolong. Anak itu kemudian berdiri lalu mengambil sebuah pisau dan masuk ke kamar orang tuanya, kemudian membunuh ayah dan ibunya. Gambir sangat histeris menonton pertunjukan itu. Entah mengapa, padahal ia tak kenal dengan anak itu. Setelah kedua orang tuanya meninggal, anak itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mereka bertiga meninggal di dalam satu kamar. Gambir sangat menyesal karena ia tak bisa menyelamatkan keluarga itu. Tanpa sengaja Gambir melihat nama istrinya di dalam buku menu. Gambir lantas kembali mencari menu yang tertera itu. Alangkah terkejutnya Gambir saat melihat istrinya masuk ke dalam kamar, di mana di sana ada sahabatnya. Betapa hancur hati Gambir saat melihat apa yang dilakukan oleh istrinya. Ternyata di balik semua itu, ibunya sendirilah yang menyuruh istrinya untuk tidur dengan sahabat Gambir, termasuk juga Danu, agar Talida segera mempunyai anak. Selain itu, Gambir juga mengetahui Talida bekerja sama dengan Kojimi untuk memanfaatkan kemampuan Gambir untuk memperoleh banyak keuntungan. Gambir kini menyadari semua orang telah mengkhianatinya. Hari itu Gambir merencanakan sesuatu. Tepat di hari perayaan Natal, Gambir akan merayakannya dengan orang-orang terdekat. Kedua sahabat Gambir datang malam itu. Begitu juga ibu dan Kojimi. Saat itu ia melihat tatapan genit istrinya terhadap sahabatnya sendiri.
Usai meminum segelas jus, tubuh orang-orang ini tiba-tiba mengeras dan sulit untuk bergerak. Namun meski begitu, mereka masih bisa melihat dan mendengar. Ternyata sebelumnya, Gambir telah memasukkan sebuah obat ke dalam satu botol minuman. Kemudian minuman itu ia hidangkan kepada para tamunya untuk merayakan keberhasilannya. Namun saat semua orang meminum minuman itu, Gambir sendiri tidak meminumnya. Di saat inilah Gambir menjelaskan betapa kecewanya ia kepada orang-orang terdekatnya. Kedua orang yang dianggap sahabat baik, istri dan rekan kerjanya, bahkan ibunya sendiri, ternyata telah mengkhianatinya. Gambir sangat menyesal dengan apa yang terjadi pada dirinya. Gambir kemudian berdiri dan mendekati Kojimi, orang yang telah memanfaatkan kinerjanya. Lalu dengan sebilah pisau, Gambir menghabisi nyawa Kojimi. Gambir juga melakukan hal yang sama kepada kedua orang sahabatnya sebagai bentuk balasan atas sakit hati yang mereka lakukan di belakang Gambir. Kini giliran ibu kandungnya yang juga sudah membuatnya sangat kecewa telah menyuruh Talida tidur bersama sahabatnya. Dengan sadis Gambir memasukkan kepala ibunya ke dalam mangkuk berisi sop buah hingga ibunya kehabisan napas dan meninggal. Kini giliran Talida. Dengan menggunakan sebuah senjata yang telah ia persiapkan, pria ini menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan sadis. Setelah ia membunuh semua orang terdekatnya, Gambir merayakan kemenangannya di depan mayat orang-orang terdekat yang telah dibunuhnya. Beberapa saat kemudian Gambir mengingat sesuatu. Ia menuju pintu terlarang berwarna merah itu yang selama ini membuat ia menjadi penasaran. Gambir lalu membuang lukisan mata yang menutupi pintu merah itu. Kemudian ia mengambil sebuah senjata untuk membuka paksa pintu itu, sampai akhirnya pintu itu berhasil dibuka. Alangkah terkejutnya Gambir saat melihat sebuah ruangan, di mana ruangan itu ternyata adalah tempat tinggal anak kecil itu. Gambir lalu menelusuri ruangan itu, kemudian ia masuk ke dalam kamar dan melihat anak kecil serta kedua orang tuanya tergeletak tak bernyawa bersimbah darah. Lalu beberapa saat kemudian, anak itu bangkit dan mengatakan kepada Gambir bahwa kali ini ia telah gagal. Seketika suasana menjadi hening. Mayat-mayat itu menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sana. Ternyata semua kejadian itu adalah imajinasi Gambir saja. Anak kecil dan kedua orang tuanya ternyata adalah dirinya di masa kecil. Ia mengalami gangguan mental karena terlalu sering mendapat perlakuan kasar dari kedua orang tuanya. Gambir yang sebenarnya adalah seorang pasien salah satu rumah sakit jiwa. Gambir sebenarnya adalah seorang pria yang mengalami gangguan jiwa. Ia dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Setiap hari ia mendapat kiriman buku yang kemudian membuatnya berimajinasi seperti cerita di dalam buku itu. Seorang wartawan yang bernama Puspa Ranti berperan sebagai Talida, istrinya, dalam imajinasi Gambir. Beberapa sahabat dan juga rekan kerjanya sebenarnya adalah para staf rumah sakit yang mendukung imajinasi Gambir. Hari itu Puspa Ranti datang untuk kembali memberikan satu buah buku yang bisa membantu Gambir untuk kembali meneruskan imajinasinya. Puspa Ranti adalah seorang wartawati yang terus mengikuti perkembangan Gambir di rumah sakit. Karena selain menginap gangguan jiwa, Gambir sebelumnya telah membunuh kedua orang tuanya. Petugas itu memberikan buku kepada Gambir dan ternyata nenek tua itu juga seseorang yang memiliki gangguan jiwa. Beberapa saat kemudian, Gambir mulai memasuki dunia imajinasinya, di mana saat itu ia berada di sebuah gereja. Setelah petugas mengantarkan buku dan keluar dari ruangan itu, tak lama kemudian Gambir pun keluar dari ruangan. Namun dalam imajinasinya kali ini, ia berperan sebagai seorang pendeta dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film-film lainnya.